kita teruskan pembacaan kitab Sarasa Musaya, Himpunan Bagawan Wara Ruci. Ini seri terakhir dengan tema bersedekah. Di sini kita banyak mendapat pencerahan mengenai etika dan bagaimana cara memberi dana punya atau bersedekah itu. Mari ikuti terus channel ini dengan mensubscribe-nya. Saya awali dengan sloka ke 207. Biarpun sedekahnya banyak, tiada tara, biarpun semua hartanya disedekahkan, tetapi jika memberinya itu dengan pikiran yang keruh dan tidak dengan tulus ikhlas, tiada berguna sedekah itu. Kerelaan hatilah yang menentukan pahalanya. Jadi kalau kita bersedekah itu sama dengan melakukan pengorbanan suci dalam ritual persembahyangan. Harus dengan hati yang tulus, dilakukan dengan pikiran yang bersih, hening. Karena itu seringkali diulang-ulang dalam berbagai kitab Hindu. Yadnya suci bukan hanya urusan ritual, tetapi menolong orang dengan memberi sedekah adalah juga yadnya suci yang utama. Dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan manusa yadnya. Ini adalah bagian dari pancayatnya, korban suci untuk kemanusiaan. Ini seringkali diartikan sebagai ritual untuk seorang manusia. Ritual ketika lahir, ketika tali pusarnya putus, ketika berumur 42 hari atau orang Bali menyebut abulan pitung dina, ketika berumur 3 bulan, ketika berumur 6 bulan. Bukan itu saja ritual yang dimaksud dalam ajaran Hindu yang disebut manusayatnya. Menolong sesama manusia adalah juga termasuk manusayatnya. Ini yang sering diabaikan oleh umat kita. Saya lanjut ke sloka 208. Barang yang disenangi, barang yang disayangi, barang-barang yang berharga, barang yang seperti itulah yang paling baik untuk disedekahkan. Ini sloka yang ditujukan kepada seseorang yang paling ikhlas dalam hidupnya. Dia tak mau lagi terikat dengan harta benda miliknya, harta benda kesayangannya. Jika diperlukan, semuanya diikhlaskan untuk bersedekah, untuk berdana punya. Kelak dia akan mendapat kesenangan abadi di alam sana. Saya lanjut ke sloka 209. Sedekah yang diberikan dengan tanpa diminta terlebih dahulu, seperti mengaturkan sedekah kepada para brahmana, tergolong sedekah yang tingkat utama. Sedangkan sedekah yang diberikan lantaran ada permintaan, tergolong sedekah dalam tingkatan menengah. Nah, ini sloka yang menjelaskan tingkat keutamaan sedekah. Mengaturkan sedekah kepada para pendeta tentu tergolong utama, karena sang pendeta tidak pernah meminta-minta sedekah. Begitu pula seharusnya memberi sedekah kepada orang miskin, meskipun kita tidak pernah diberitahu orang miskin itu minta sedekah. Berikanlah, karena tingkatnya sangat utama. Namun jika sampai orang miskin itu meminta sedekah atau lewat orang lain meminta sedekah,
maka sedekah yang kita berikan turun tingkatannya. Jika kita sudah tahu si orang miskin itu memang membutuhkan sedekah. Kita lanjut ke sloka 210. Apabila sedekah itu diberikan tanpa tulus ikhlas, apalagi dengan kemarahan dan penghinaan, maka sedekah itu nilainya sangat kecil. Sloka ini sudah jelas dan kebalikan dari sloka-sloka sebelumnya, karena dibicarakan adalah tingkatan-tingkatan sedekah dari yang utama, dari yang menengah sampai yang kecil. Saya lanjut ke sloka 211. Sedekah yang diberikan dengan syarat tertentu dan dilakukan dengan tidak tulus ikhlas adalah sedekah dalam tingkatan hina dan tidak ada pahalanya. Ini yang banyak terjadi sekarang ini tanpa kita sadari. Seseorang memberikan bantuan dengan syarat-syarat tertentu. Seorang calon bupati misalnya memberi bantuan dengan syarat harus mencoblos dirinya di dalam pilkada. Contoh-contoh seperti ini banyak terjadi. Dan ini harus dicegah. Karena cara-cara seperti ini sangatlah hina. Saya lanjut ke sloka 212. Bagi orang yang baru belajar memberikan sedekah, maka mulailah dengan sedekah yang sederhana. Amal awal itu bisa berupa makanan ringan, kecambah, umbi-umbian, sayuran. Dan kalau kebiasaan itu sudah ada, akhirnya akan rela memberikan sedekah benda atau harta yang lebih bernilai. Kebiasaan bersedekah itu ternyata perlu latihan, perlu membiasakan diri dengan memulai pada benda atau harta yang kecil. Setelah terbiasa dan merasakan tidak ada beban apa-apa, maka secara otomatis dan naluri kita akan ikhlas bersedekah dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk mensedekahkan barang yang kita sayangi. Saya lanjut ke sloka 213. Apabila seseorang menasehati orang lain untuk bersedekah, sedangkan ia sendiri tidak melakukannya, maka apa yang dicita-citakannya, apa yang diidam-idamkannya tidak pernah akan terwujud. Seperti orang mandul yang tak berhasil mencapai idam-idaman berkeluarga. Sloka ini menjelaskan secara umum bahwa setiap wacana haruslah sampai pada perbuatan. Menganjurkan orang untuk berbuat baik termasuk bersedekah, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukan itu, akan sia-sia. Apa yang dicita-citakannya tidak akan terwujud. Saya lanjut ke sloka 214. Ada orang yang sudah berjanji begini, "Oh Tuhan yang Maha Esa, saya akan berbuat kebajikan, saya akan berbuat apa yang dianggap baik." Tetapi dia tidak sungguh-sungguh melakukannya, maka hilanglah apa yang disebut dengan ista. Ista di sini artinya adalah pahala dari persembahyangan itu, termasuk segala amal yang kita lakukan. Jadi, kalau janji berbuat bajik itu termasuk janji melakukan sedekah dilakukan pada saat persembahyangan, maka semua pahala akan hilang jika tidak
dilaksanakan dengan benar. Karena itu jangan suka mengucapkan janji di dalam pemujaan kalau tidak akan bisa kita laksanakan. Tetapi berjanjilah sesuatu yang pasti akan bisa dilaksanakan. Selanjut ke sloka 215. Pahala dan ketekunan memuja Tuhan dapat hilang seketika jika tidak menepati janji untuk bersedekah. Nah, ini menguatkan lagi arti dari ista di dalam sloka sebelumnya. Saya kira sudah jelas permasalahannya. Lanjut ke sloka 216. Membangun berbagai bentuk waduk, sumur, telaga yang airnya mengalir, kahyangan tempat pemujaan, penginapan, pertapaan, tetamanan, balai peristirahatan, tempat berteduh di sepanjang jalan, termasuk dapur umum, adalah pekerjaan amal namanya. Sloka ini sebenarnya menjelaskan perbedaan antara sedekah dan amal. Sedekah ditujukan kepada seseorang yang jelas memerlukannya pada saat dan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika telah memberikan sedekah, akan bersiko buruk. Sedangkan yang disebut amal adalah perbuatan baik yang mungkin pada saat itu belum banyak orang memerlukan, tetapi sudah diperkirakan pada saatnya nanti akan diperlukan oleh banyak orang. Ada perbedaan saat pemanfaatannya antara amal dan sedekah. Ini yang mau dijelaskan oleh sloka ini. Selanjut ke sloka 217. Mereka yang dalam hidupnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan bajik sesuai catur warga, dia akan takut menghadapi kematian. Namun sebaliknya, mereka yang telah melakukan perbuatan bajik dan benar justru akan tidak mempermasalahkan datangnya kematian. Catur warga yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah arta, kama, dharma, dan moksa. Perjalanan hidup seseorang haruslah berdasarkan kepada 4 jalan itu. Kita mencari harta untuk bisa hidup senang, tetapi harus di jalan dharma agar kelak mencapai kedamaian yang abadi. Kalau itu sudah dilakukan, kapanpun maut menjemput kita, tidak perlu khawatir, karena kita tidak meninggalkan dosa dalam kehidupan ini. Saya lanjut ke sloka 218. Orang yang belum melakukan perbuatan bajik dan benar di dalam hidupnya, masihkah mereka dapat tidur pulas? Jika merenungi dan memahami apabila kematian itu dapat merenggut hidupnya setiap saat. Nah, perenungan dalam sloka ini sudah jelas. Kalau hidup penuh dengan keburukan, maka tidur pun akan terganggu oleh datangnya kematian, karena membayangkan pahala buruk yang diterima di alam sana. Saya lanjutkan ke sloka 219. Apabila ada orang yang mendermakan makanan dengan tulus ikhlas kepada orang yang sedang kelelahan, haus, dan lapar, sementara dirinya tak memikirkan soal kelaparannya sendiri, maka mereka akan memperoleh pahala yang besar di kemudian hari. Ada kalanya seseorang bepergian dengan membawa bekal yang cukup. Namun, di tengah perjalanan,
Jika melihat ada orang yang sedang kelelahan, haus, dan lapar yang harus segera ditolong, bekalnya itu sendiri diberikan kepada orang yang kelelahan itu. Ini pahalanya besar, karena dia telah memikirkan penderitaan orang lain dibandingkan memikirkan bekalnya sendiri yang memang belum saatnya digunakan. Saya lanjut ke sloka 220. Apabila ada orang yang berbuat kebajikan dengan memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan, yang tidak tahu di mana dia mencari makan untuk menghilangkan laparnya, maka yang berbuat kebajikan itu mendapatkan pahala yang tak ada bandingannya. Sloka ini sudah jelas penekanannya tetap pada makanan sedekah yang boleh disebut makanan instan, langsung dibutuhkan oleh seseorang pada saatnya, bukan harus menunggu beberapa saat. Saya lanjut ke sloka 221. Sebab sedekah yang berupa makanan pasti membuat orang senang, baik bagi yang memberi, apalagi bagi yang diberi. Demikianlah kenyataannya. Sedekah makanan bagi mereka yang kelaparan dan kehausan dapat mengenyangkan seketika itu juga. Jadi, pahalanya langsung dinikmati seketika itu juga melalui ungkapan terima kasih yang tulus dari yang dibantunya. Dan ini menimbulkan perasaan senang di hati sang pemberi dan juga pada sang penerima, karena ada kontak langsung dalam satu peristiwa. Saya lanjut ke sloka 222. Yang harus diberikan kepada orang yang menderita kesusahan adalah pertolongan. Orang yang kelelahan dan perlu beristirahat, berilah tikar. Kepada orang yang haus, berilah sedekah air. Dan kepada orang yang lapar, berikanlah makanan. Sloka ini nampaknya sederhana, tetapi maksudnya lebih dalam lagi, yakni ketepatan dalam memberikan sedekah. Kalau orang yang lapar dan haus tetapi diberi sedekah uang, sementara tak ada penjual makanan ada di sekitar itu, tentulah kurang tepat. Apalagi pada saat itu kita punya makanan. Karena itu, sedekahkanlah bekal yang kita bawa. Ini yang lebih tepat. Saya lanjut ke sloka 223. Apapun bentuk pemberian, derma, sedekah, amal, hendaknya selalu disertai dengan tutur kata yang manis, sapaan yang ramah, dan ketulus ikhlasan hati. Umat sedharma, ini adalah sloka penutup dari tema bersedekah yang mengulang kembali berbagai intisari dari sloka-sloka sebelumnya. Apapun pemberian itu haruslah tetap dalam bingkai kasih sayang, bingkai keramahan dan keikhlasan. Nah, umat sedharma, selesai sudah serangkaian sloka-sloka dengan tema bersedekah atau memberikan dana punya. Selanjutnya kita akan bertemu pada sloka-sloka yang menyangkut masalah keseharian kita dengan tema pergaulan hidup. Bagaimana etika seseorang dalam kehidupan di rumah tangga dan kehidupan di masyarakat. Semuanya akan dikupas pada
sloka-sloka selanjutnya. Mari ikuti terus pembacaan sloka-sloka kitab Sara Samusjaya ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Rahayu.